ringan dijalani, berat pun dihadapi, barulah dapat dikatakan sebagai prajurit. Terkadang hidup tidaklah selalu menyajikan tugas-tugas yang dapat diselesaikan dengan hanya mengerahkan otot-otot jemari. Dalam waktu-waktu tertentu, akan ada saatnya untuk menguji kekuatan dari otot-otot yang lebih besar. Hal ini bukanlah hanya sekedar menghampiri untuk menguji seberapa kuat tenaga fisik yang dimiliki, melainkan juga sebagai uji coba untuk mengukur seberapa besarnya tingkat kesabaran, kepiawaian dalam mengatasi masalah, kemampuan untuk bekerja dalam tim, tingkat solidaritas, dan berbagai macam bentuk pelajaran berharga lainnya. Setiap orang menyayangi dirinya sendiri, tidak ingin dirinya bersusah payah maupun harus menjalani berbagai hal yang kurang begitu tampak nyaman. Namun, apakah dengan kenyamanan seseorang dapat menemukan pencapaian tertinggi dari segala potensi yang mampu dikembangkan di dalam dirinya? Jawabannya, pastilah tidaklah mungkin. Banyak dari kita yang mungkin berpikir bahwa segala hal dapat diselesaikan dengan uang. Dalam hal ini, mungkin juga ada benarnya. Kita dapat membayar seseorang untuk membersihkan atau merapikan tempat sebagaimana yang dikehendaki. Namun, apakah ini benar-benar jalan keluar yang paling tepat? Apabila kita mencoba membayar seseorang atau beberapa orang untuk membersihkan dan merapikan ruangan yang cukup besar ini, mungkin kita akan lebih santai karena tidak perlu harus turun tangan sendiri. Tetapi apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, tentunya akan terlihat banyak nilai-nilai positif yang dapat diperoleh. Andai kita tidak turun tangan sendiri untuk mengerjakan sesuatu, pastinya kita tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya memerangi kemalasan. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana caranya berbagi pekerjaan. Kita tidak akan mengenal sejauh mana sifat serta kemampuan dari diri sendiri juga rekan kita. Dari sana kita akan memahami bagaimana rasanya menghadapi suka dan duka bersama. Arti penting dari gotong royong sehingga tidak sampai berganti menjadi gotong doyong karena keegoisan dan individualisme. Wiriyena dukkhamaceti. Penderitaan dapat berakhir dengan adanya kesemangatan. Sang Buddha telah nyatakan akan kebenaran dari ungkapan ini. Kalau bukan dengan cara dihadapkan pada pekerjaan yang cukup menyulitkan, lantas bagaimana dapat menguji akan seberapa besar semangat juang yang dimiliki? Pada dasarnya, semangat benar bukanlah bentuk semangat yang bergantung hanya pada mana yang disenangi dan mana yang tidak disenangi. Sekalipun kita tidak memiliki kesenangan di sana, jika hal itu adalah sesuatu yang bermanfaat juga bernilai positif, maka itu haruslah dikembangkan kesemangatan di dalamnya.
Mengapa setiap candi yang dapat bertahan melewati masa ke masa umumnya selalu dijadikan sebagai penanda akan betapa besarnya suatu peradaban pada zamannya? Jawabannya tidaklah dilihat hanya daripada satu candi yang tampak di mata, namun lebih daripada itu, ialah dari seberapa besarnya penyatuan visi misi untuk membangun kekompakan yang akan tercermin dalam bentuk mahakarya yang mampu untuk tetap dapat berdiri kokoh dalam melewati masa ke masa. Mungkin dewasa ini telah banyak dari kita yang sudah mulai mengabaikan akan pentingnya bekerja sama, atau yang lebih klasik dikenal dalam sebutan gotong royong. Memang tidaklah ada salahnya untuk hanya mementingkan diri sendiri selama tidak meresahkan maupun merugikan orang lain. Namun perlu diingat kembali bahwa DNA kita dirancang sebagai makhluk sosial. Biar bagaimanapun, hidup adalah pilihan, dan setiap orang berhak untuk menentukannya sendiri. Karenanya, marilah berpikir dengan bijak untuk memilih jalan hidup seperti apa yang akan ditempuh dalam mengarungi dunia yang bersifat anicang ini.